solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kembali boleh bersama-sama di ibadah fellowship Trinity hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pertemuan kami,
memberkati setiap perangkat yang kami gunakan, live streaming, jaringan yang kami pakai, kiranya Tuhan memberkati, sehingga setiap kami yang hari ini datang mendengarkan, boleh diberkati, disegarkan Tuhan, dikuatkan Tuhan, dan boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan dan keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. I knew I was broken, but there was no one that I could tell. Praying felt like I was throwing pennies in a wishing well. And I started believing I was cursed to carry this weight. I was listing the reasons of why I should walk away, until grace called my name. Oh, I didn't know I could be free until grace found me. Until grace broke these chains. Oh, I didn't know I could be free until grace found your grace found me. Yeah. I might be looking at a future full of question marks, but I don't have to have all of the answers if you have my heart. In you, I'm finding redemption, a little more with every breath. Breath no like the morning, and I'll never forget that until grace called my name. Oh, I didn't know I could be free until grace found. Until grace found me. Until grace broke these chains. Oh, I didn't know I could be free until grace found. Your grace found me. Oh, you came like a force of nature, knocked down every wall I made. You rescued my soul when I thought there was no escape. You came like the force of nature, knocked down every wall I made. You rescued my soul when I thought there was no escape. Until grace, until grace, called my name. I didn't know I could be free until grace found me. Until grace broke these chains. Oh, I didn't know I could be free until grace found. Till grace found me. Oh, thank you, Jesus. What would I do until grace found Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk sehari lagi yang Kau berikan kepada kami, dan kepercayaan, kehormatan yang Kau berikan untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau, dan belajar dari firman Tuhan malam ini. Bapak, kami berdoa untuk setiap kami yang sudah hadir meluangkan waktu, Tuhan, biarlah Engkau perhitungkan semua itu, Tuhan. Kami mohon, Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kami satu persatu malam ini, Tuhan, lewat firman-Mu. Dan biarlah bukan hikmat hamba-Mu yang berbicara, tapi Engkau yang menguasai hamba-Mu dengan hikmat-Mu dari tempat maha tinggi, Bapa. Berkati setiap kami, Tuhan. Jagai kami, Tuhan, hati dan pikiran kami, agar kami benar-benar fokus hanya kepada Engkau, Tuhan. Tolong kami agar kami menjauhkan setiap distraksi apapun itu, sehingga kami tidak bisa fokus kepada Engkau dan kepada firman, Bapa.
Berkati jaringan internet yang kami pakai Tuhan, setiap device yang kami pakai Tuhan, biarlah semuanya berjalan dengan lancar Tuhan, dan umat-Mu Tuhan bisa belajar sesuatu malam ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Welcome back di Trinity Fellowship hari ini. Kalau teman-teman lihat di flyer yang beta share, itu ada sedikit ada sedikit mundur kotong punya pembahasan, karena seharusnya malam ini kotong bahas dari ayat 31 sampai 35, tapi minggu lalu ada sedikit miskomunikasi, jadi Grandi loncat 10 ayat ke depan, jadi hari beta harus mundur sedikit ke belakang supaya kotong bahas dari pasal 3 ayat 20 sampai 30. Nah, ini ada sedikit menarik sebenarnya ini malam, karena kotong akan bahas mengenai Jesus and Beelzebub, atau perikopnya berjudul Yesus dan Beelzebul, di mana terjadi suatu penghinaan terhadap Yesus yang dilakukan oleh para ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kotong akan langsung buka firman Tuhan. Teman-teman yang bawa Alkitab, silahkan buka dari Markus pasal 3, beta akan share screen juga. Markus pasal 3, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-30. Beta akan share. Oke, Markus pasal 3 ayat 20 sampai 30, itu perikopnya kalau teman-teman baca dari terjemahan baru, judulnya Yesus dan Beelzebul. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Nah, ini kalau teman-teman mundur ke belakang, ini kisah setelah Yesus memilih ke-12 muridnya. Jadi ini istilahnya hari pertama Jesus and the gang, the full gang gitu ya, di pelayanan mereka nih. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau satu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Sekali lagi Alkitab dengan jelas tulis dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Nah, ini sebenarnya pembahasan yang menarik hari ini, karena kita akan belajar tentang dosa penghujatan terhadap Roh Kudus, atau dosa yang tidak dapat diampuni. Ini sebenarnya Grandi kayaknya dia mencobai beta, atau dia sengaja kerjai beta nih. Harusnya ini pembahasan yang lebih detail disampaikan oleh seorang dari sekolah Alkitab sebenarnya. Tapi apa kau akan sharing malam ini, dan beta mau teman-teman kau perhatikan baik-baik, buka Alkitab teman-teman, dan kalau ada punya catatan boleh ambil catatan, ditulis supaya teman-teman bisa ingat. Nah, beta kasih gambaran sedikit bahwa ini tadi beta sudah bilang bahwa ini adalah saat-saat setelah Yesus memilih ke-12 murid. Nah, 2 minggu lalu kotong masih bahas sama-sama, dan teman-teman masih ingat bahwa kotong bahas bagaimana Yesus memilih 12 murid dari awalnya
itu hanya beberapa orang yang mengikut dia. Alkitab menulis bagaimana dia memanggil Petrus dan Andreas mengikut dia, terus ada siapa namanya Yakobus, Yohanes juga ikut dia, terus dia panggil juga si siapa namanya Matius, si pemungut Lewi itu mengikut dia. Lalu di ayat yang di pasal 3 itu juga kita belajar bagaimana Yesus memilih 12 orang murid dan bagaimana dia berdoa semalam-malaman untuk pilih. Karena teman-teman tahu bahwa pelayanan mengikuti Yesus ini bukan pelayanan yang gampang, karena ini dong bertaruh nyawa istilahnya. Karena bagi beta orang yang memutuskan pada waktu itu untuk mengikuti Yesus 12 murid ini dong benar-benar sudah dong pikir matang-matang, dong harus benar-benar follow him at all cost gitu, mengikut dia dengan resiko apapun juga. Apalagi waktu itu dong sadar betul bahwa ketika dong mengikuti Yesus itu, Yesus sudah diperhadapkan dengan para ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Bagaimana Yesus kemanapun dia pergi, itu selalu mendapat konfrontasi. Konfrontasi bukan konfrontasi main gila. Ini konfrontasi sampai pada level di mana dia diancam ingin dibunuh. Bahkan dari kebencian terhadap Yesus ini, Yesus sampai membuat dua kubu, yaitu para orang-orang Farisi dan juga orang-orang Herodian itu bisa berkumpul, bisa bermufakat. Padahal dong ini adalah dua kubu yang saling bertentangan satu sama lain, tapi dalam hal membunuh Yesus dong bisa bersepakat bersatu untuk mencari alasan dan alasan yang kuat untuk menghukum Yesus gitu. Nah, kau lihat di sini bahwa ini dua kubu yang sangat powerful sebenarnya, berotoritas di zaman itu. Orang-orang yang punya nama, orang-orang yang punya jabatan, dan kau tahu bahwa ini hal still true today, masih hal yang sama saat ini, di mana orang-orang yang kekuasaan, orang-orang yang punya pengaruh, punya jabatan itu kotong sonai mau ada masalah dengan dong gitu. Sebisa mungkin kotong menghindari masalah dengan dong. Tapi di zaman Yesus ketika dia memulai pelayanan, kotong lihat bagaimana bahwa dari hari pertama dia melayani sampai hari terakhir itu dia sudah mendapat konfrontasi. Dan suatu hal yang sebenarnya satu hal yang kotong perlu garis bawahi, bahwa ketika murid-murid dong memutuskan untuk mengikuti Yesus, ketika Yesus panggil dong untuk ikut dong, kotong belajar bahwa ini murid-murid benar-benar taruh dong punya hidup mati semua di tangan Yesus gitu. Dia benar-benar berserah total. Makanya beta belajar dan pengen sharing buat kotong semua bahwa saat momen di mana kotong mengambil keputusan untuk ikut Yesus, kotong sebenarnya menempatkan kotong punya diri di front line tuh, di garis depan, di mana kotong akan berhadapan langsung dengan oposisi, akan banyak orang yang bertentangan, akan banyak orang-orang yang bahkan sonde sepaham dengan kotong, dan dalam hal ini bahkan bisa jadi kotong akan berhadapan dengan orang-orang yang dari kaum punya jabatan gitu, yang sonde setuju dengan pelayanan yang kotong lakukan gitu. Dan itu hal yang lumrah, dan itu sudah terjadi bukan baru sekarang, itu sudah terjadi dari zaman ketika Yesus memulai pelayanan. Nah, beta bayangkan ketika para murid dong tahu fakta bahwa ikut Yesus artinya nyawa terancam, tapi dong tetap saja masih ikut Yesus. Dan di sini sesaat setelah dong dipilih dan memutuskan untuk ikut Yesus, ini ketegangan itu makin besar di dalam pelayanan Yesus, dan dia punya ketegangan itu makin besar, karena nanti kotong lihat bagaimana di sini para ahli-ahli Taurat ini dong benar-benar ambil satu tindakan yang orang bilang one step ahead, satu langkah lebih jauh lagi dalam pemufakatan dan perencanaan untuk membunuh Yesus. Dan itu semakin nyata dong punya tindakan, dong punya kegigihan itu semakin nyata di sini. Nah, sebenarnya kalau kotong mau lihat, ini saat di mana keberanian dan juga nyali dari para murid itu diuji di sini. Makanya beta belajar di sini bahwa jadi pengikut Yesus, kotong sudah bisa jadi pengikut Yesus yang cemen. Kotong sudah bisa jadi pengikut Yesus yang pengecut. Only the brave can follow Jesus. Hanya orang-orang yang berani yang bisa mengikuti Yesus. Beta melihat banyak cerita tentang bagaimana orang-orang mempertaruhkan dong punya hidup, dong punya nyawa untuk ikut Yesus, bahkan sampai level di mana dong bisa kehilangan jabatan, dong bisa kehilangan dong punya pekerjaan, dong bisa kehilangan keluarga, bahkan sampai dong bisa kehilangan nyawa. Beta pernah share, dan mungkin ada yang masih ingat cerita ketika beta pernah
ada satu kegiatan di rumah detensi imigrasi bersama-sama dengan IOM. Waktu itu katong ada kegiatan konseling, jadi beta bersama-sama dengan tim psikolog dengan tim psikolog untuk kasih konseling ke orang-orang di ini rumah detensi yang notabene adalah orang-orang dari Iran, orang-orang dari Irak, ada dari Afghanistan, pokoknya dari Timur Tengah, banyak yang akhirnya terdampar di Kupang dan dong menetap di Kupang dan masih terbawa trauma. Dan beta ingat satu orang, kotong konseling ada beberapa orang di situ, dan satu orang yang dia punya kisah itu sangat melekat di beta sampai sekarang. Beta lupa dia pun nama, tapi dia pun cerita adalah dia seorang kontraktor di Iran, jalan-jalan protokol di Tehran di Iran itu dia yang kerjakan. Istilahnya dia itu juga yang sekalian mandor, dia juga sekalian yang buat kayak desain gedung-gedung pemerintahan, itu dia di sana. Dia punya pekerjaan yang bagus, dan dia dulunya seorang seorang pemeluk, dia non Kristen dulunya dan sangat taat, sampai suatu ketika dia mulai mempertanyakan dan dia bertemu dengan Yesus dan dia bertobat pada waktu itu. Dan dia secara diam-diam dia sudah memeluk Kristen dan tidak ada orang yang tahu, sampai suatu ketika dia sedang duduk pulang kerja, dia duduk santai dengan teman-temannya di sebuah kafe atau di restoran. Dia karena rasa percaya akhirnya dia share dengan temannya bahwa dia sudah jadi pengikut Kristus pada waktu itu, karena dia yakin dia pun teman pasti akan mengerti. Tapi di luar dugaannya dia, ternyata dia pun teman begitu pulang langsung melaporkan dia ke dong punya pemimpin agama atau apa di sana waktu itu, sehingga ketika dia sampai di rumah, ternyata sebelum dia sampai di rumah, teman sudah sampai duluan di ini pemimpin di sana itu. Jadi waktu dia sampai di rumahnya, ternyata orang-orang sudah tunggu dia di sana. Dan saat malam itu juga dia kehilangan dia punya dia punya pekerjaan, dicopot dari dia karena dia seorang pegawai pemerintahan. Long story short, singkat cerita, dia keluarga semua tahu dan dia punya bapak langsung ancam dia mau dibunuh. Dan dia bilang, Jack, itu semua terjadi begitu cepat, dalam satu malam dia kehilangan semuanya. Dia punya jabatan hilang, dia punya pekerjaan hilang, dia langsung ditolak oleh keluarga pada waktu itu, dan dia punya rumah disegel malam itu juga. So dia pakai tunggu lama, dia bilang dia kayak mimpi begitu. Dia pikir dia bisa percaya dia punya teman, ternyata di saat dia cerita begitu dia kehilangan semua. Dan besoknya langgar satu malam dia sudah atas kapal, dia sudah pelarian karena dia sudah dikejar-kejar otoritas di sana. Dia punya bapak juga mau penggal dia punya kepala, akhirnya dia melarikan diri. Dan besoknya di atas kapal dia merenung, dia bilang, what have I done? Beta buat apa nih? Jangan-jangan beta salah pilih Tuhan, jangan-jangan beta salah pilih junjungan, kenapa kok sampai terjadi seperti ini? Sampai dia punya saudara kandung, dia punya adik perempuan, punya pernikahan pun batal karena dong punya calon besan, calon ipar semua keluarga dari perempuan, dari calon mempelai laki-laki sonde rela kalau dong punya anak harus menikah dengan seorang yang punya hubungan keluarga dengan seorang yang murtad gitu. Jadi dia menyesal karena apa yang dia lakukan berdampak bukan cuma pada dia punya diri, tapi pada dia punya saudara juga. Dan itu dia membuat dia sangat trauma. Dan akhirnya dia sangat depresi ketika dia sampai di Kupang berhari-hari, berbulan-bulan, sehingga ketika tim psikolog datang, kotong utamakan dia. Dan waktu beta lihat itu, beta pikir, Tuhan, kotong jadi orang Kristen di sini terlalu enak. Orang di sana dong mempertaruhkan segala sesuatu, bahkan sampai dong punya nyawa jadi taruhan. Dia bilang, Jack, lu pernah rasa bagaimana lu punya hidup berubah dalam satu malam hanya gara-gara lu punya iman gitu, lu dicap kafir. Dia bilang, kalau dia versi dia bilang kofir, entah itu mungkin bahasa Arab sana, kafir kofir mungkin ya. Jadi dia bilang orang-orang yang murtad gitulah. Dia kehilangan, dia punya harta semua, jabatan semua. Jadi, dan kalau kotong lihat juga cerita tentang bagaimana orang-orang dipenggal oleh ISIS, terus kotong yang masih hidup aman, nyaman di sini, kotong sudah menghargai benar-benar kotong punya kebebasan untuk menyembah, itu beta rasa suatu hal yang sangat disayangkan. Nah, para murid di sini dong sadar penuh ancaman ketika dong memutuskan untuk ikut Yesus, tapi toh dong tetap lakukan. Dan itu bagi beta satu hal yang perlu kotong contohi, keberaniannya dong untuk menghadapi tantangan. Mungkin yang paling terbaru sekarang kalau teman-teman aktif lihat di YouTube sekarang itu yang lagi viral dari 2 bulan terakhir ini, kasusnya
si Muhammad Kece ya, kalau saya tidak salah, Muhammad Kece atau KC gitu. Dia seorang mantan pemeluk agama seberang. Di KTP-nya sih masih agama situ, tapi dia sudah percaya Yesus. Tapi mungkin dia punya dia karena buat konten di YouTube yang mau mengekspos, tapi mungkin terkesan menghina sehingga dia akhirnya ditangkap. Dan kotong dengar cerita viral di berita-berita di media-media nasional bagaimana dia dipukul dan bahkan sampai dia dikeroyok, dan maaf bicara dia sampai dikasih makan kotoran manusia. Dan berita terakhir katanya dia punya luka di punya muka, dia punya bibir, itu karena kotoran manusia juga, akhirnya sekarang infeksi dan dia benar-benar sangat trauma di penjara dan banyak orang mendoakan dia tiap minggu. Beta rasa terlepas dari cara dia menyampaikan firman Tuhan memang sangat berani. Beta mungkin belum dikasih karunia untuk keberanian seperti itu. Tapi beta rasa waktu beta lihat dia punya perjuangan, beta bilang, Tuhan, beta belum sampai di level itu. Beta sonde tahu apa kalau beta ada di posisi beta bisa kuat sonde. Gitu. Tapi ini yang kotong lihat bahwa menjadi pengikut Kristus memang sonde akan mudah. Apalagi kotong tinggal di Indonesia yang notabene kotong kekristenan adalah minoritas. Nah, di sini kotong belajar bahwa murid-murid itu dong sekali mengikuti Yesus itu no turning back. Kotong ingat lagu bahwa sekali mengambil keputusan untuk ikut Yesus, yes or no at all, iya atau tidak sama sekali, karena Yesus sudah pernah menjanjikan hal mudah ketika kotong memilih untuk mengikuti Yesus. Nah, di sini kotong lihat bagaimana dong bahkan bukan cuma masuk dalam ancaman akan dong punya keselamatan, tapi bahkan dong untuk beristirahat pun susah, karena Alkitab bilang bahwa Yesus pada waktu itu mulai dikenal orang, sehingga kemanapun dia pergi pasti orang-orang banyak akan ikut dia. Dan dia mulai memberitakan suatu hal yang mungkin sangat kontroversi pada waktu itu, karena orang-orang menganggap bahwa dia membawa ajaran baru, dia berani menentang bahkan para pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Dan dia punya ketenaran ini mengundang banyak orang, crowd datang, sehingga untuk makan saja sudah bisa. Nah, sampai di titik ini bahkan mungkin dia punya keluarga sudah ikut terganggu, karena ini orang, lu tadinya hanya tukang kayu biasa, mungkin hanya bantu dia punya bapak Yusuf mungkin untuk kerja-kerja kayu, tapi sekarang dia sudah mulai mengajar firman. Sekarang dia punya pengikut banyak. Mungkin dia punya keluarga pada waktu itu sudah siap menerima kenyataan bahwa Yesus harus masuk dalam pelayanan. Sehingga Alkitab bilang bahwa dong bilang Yesus itu tidak waras. Jadi bukan cuma dong punya makan yang terganggu, keluarganya Yesus. Alkitab bilang orang-orang dekat dia, orang-orang dalamnya Yesus gitu. Jadi his own people itu sampai Piko jemput dia untuk singkirkan dia dari situ, karena bilang dia ini sudah waras lagi. Tadi ada kerja baik-baik, beritakan firman, sekarang ini kumpulan orang banyak ikut dia, dong sudah bisa makan, keluarga juga sudah bisa ikut makan. Jadi entahlah apakah ini orang-orang yang datang menjemput Yesus ambil dia di situ, apakah dong khawatir dengan Yesus punya kesehatan karena sudah ada makan minum, atau mungkin karena dong malu gitu dengan apa yang Yesus lakukan. Seringkali kan begitu kan, kotong ketika lihat kotong punya saudara-saudara mulai memberitakan firman, kotong bilang itu lebe-lebe, terus sama kayak mau masuk surga utuh-utuh. Kotong seringkali bilang begitu. Nah, ini juga yang terjadi pada Yesus ketika dia punya orang-orang, dia punya keluarga, saudara-saudara itu datang ambil dia. Nanti kotong lihat juga bahwa sebenarnya kalau di versi lain di dalam Lukas dan di Injil yang lain itu menuliskan ada satu saudaranya itu ikut di situ. Yaitu namanya Yakobus, bukan Yakobus Loloin ya. Ada satu saudaranya. Jadi Yesus itu punya saudara lain. Nanti pembahasannya ada di di ayat berikutnya yang Granny sudah bahas minggu lalu. Jadi Yesus itu selain dia sendiri, itu Maria dan Yusuf itu punya anak lain gitu ya setelah Yesus. Jadi Maria tidak forever virgin gitu seperti yang dipercaya mungkin orang lain, tapi kotong di Kristen percaya bahwa Mary is not forever virgin. Kotong menghormati dia sebagai bunda dari atau ibu dari Yesus Kristus, tapi Alkitab mencatat bahwa dia masih punya anak lain setelah dia melahirkan Yesus. Dan Alkitab mencatat ada dua nama di situ yang sangat dikenal orang di Perjanjian Baru, yaitu Yakobus dan juga Yudas. Nah, ini dua saudara ini juga ada di situ. Alkitab bilang mencatat bahwa ini dua orang, Yakobus dan Yudas ini bahkan menganggap Yesus gila. Dong soalnya mau ikut dia. Tapi kotong lihat bahwa nanti kemudian Yakobus ini menjadi kepala gereja di Yerusalem.
what's change gitu? Apa yang berubah di sini? Segala sesuatu berubah ketika Yesus bangkit. Tong sadar bahwa dia adalah juru selamat. Bahkan sampai Yakobus dan di saudara-saudaranya dan Yudas juga mempertaruhkan nyawa untuk memberitakan tentang saudaranya ini, Yesus. Jadi half brother, dong punya saudara tiri sebenarnya Yesus itu. Nah, menariknya di sini kalau teman-teman perhatikan nanti di surat Yudas dan surat Yakobus, ketika dong menuliskan dong punya surat di Perjanjian Baru, itu teman-teman lihat di situ bahwa dia dong sudah tulis Yakobus saudara Yesus, atau dong sudah tulis di situ dari Yudas saudara Yesus, tapi dong tulis di situ dari Yudas hamba Yesus Kristus, dari Yakobus hamba Yesus Kristus. Kau lihat bagaimana ada satu kerendahan hati yang begitu real, begitu nyata, sehingga dong bisa saja membanggakan diri. Beta ini saudaranya, satu kandungan ini dengan Yesus yang adalah juru selamat. Tapi instead, dong sama juga dengan Paulus, dong menyebutkan dong diri adalah sebagai hamba dari Yesus Kristus. Jadi everything change once we encounter Jesus. Beta pelajari satu hal bahwa, dan coba teman-teman perhatikan setiap orang, baik itu dari Alkitab yang kau baca dalam kisahnya dalam Alkitab di Perjanjian Baru sampai kau punya kehidupan nyata saat ini sehari-hari, hampir semua orang, bukan hampir, semua orang yang benar-benar ketemu Yesus itu pasti hidup berubah, teman-teman. Pasti. Selalu ada perubahan hidup ketika dong berjumpa dengan Yesus. Nah, pertanyaannya kalau kau sudah berjumpa dengan Yesus dan sudah ada perubahan apa-apa dalam kau punya diri, itu tanda tanya besar. Contoh yang paling nyata di dalam Alkitab itu adalah Simon Petrus. Alkitab menuliskan dia bahwa dia itu adalah seorang yang penakut sebelumnya. Bahkan Alkitab bilang perempuan dan anak kecil saja yang kasih ancam dia saja, dia sudah menyangkal Yesus gitu. Tapi setelah dia bertobat, Yesus mengubahkan seorang Petrus sehingga bukan lagi anak kecil perempuan kasih takut dia. 3.000 orang datang, dia bisa khotbah di depan 3.000 orang, dan itu menjadi hari lahirnya pertama kali sebenarnya. Kalau mau dibilang kekristenan lahir benar-benar itu di hari Pentakosta itu, hari lahirnya gereja sebenarnya. Nah, jadi kalau lihat ada satu penerimaan akan tantangan yang besar saat mengikuti Yesus, dan ada perubahan hidup yang mengikuti juga saat mengikuti Yesus. Nah, dong bilang bahwa tadi kau lihat kembali ke Alkitab, bahwa Yesus dong bilang bahwa Yesus ini susun waras lagi. Mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Nah, kotong lihat kenapa dong berani bilang begitu? Karena sonde ada orang dalam masyarakat Israel di Yerusalem, di Galilea, di Yudea pada waktu itu yang sebelumnya berani menentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sama seperti yang Yesus lakukan. Sonde pernah ada yang berani melakukan itu. Sehingga ketika Yesus mulai melakukan itu, mungkin keluarga orang-orang dekat merasa malu atau takut, khawatir. Aduh, ini potong hidup terancam. Makanya dong juga bilang, ini orang gila kayaknya ini. Di situ. Dan bagaimana murid-murid ini mulai merasakan lelahnya melayani bersama-sama dengan Yesus. Jadi ini bukan terjadi sekali ya teman-teman ya. Ini berkali-kali dong mengalami hal seperti ini. Bahkan ada saat di mana dong punya nyawa itu jadi taruhan. Jadi satu aplikasi yang kau bisa tarik dari sini adalah bahwa satu fakta yang kotong sudah bisa tolak saat kotong menjadi pengikut Kristus, akan ada banyak tantangan di depan, akan ada banyak kelelahan. Nah, kalau beta pinjam teman-teman yang paling sekarang teman-teman di TA punya istilah itu burnout. Banyak teman-teman di founder-founder yang punya istilah itu burnout. Akan ada level sampai di situ. Jadi itu bukan cuma dalam dunia pelayanan, bukan cuma dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pelayanan juga kadang-kadang kau bisa sampai pada level di mana lelah, mau makan jus dia bisa. Nah, tapi pertanyaannya apakah kau benar-benar rela untuk terima itu kenyataan saat kau memutuskan untuk mengikuti Yesus? Karena saat kau memutuskan untuk ikut dia, artinya kau memutuskan menerima segala sesuatu yang mengikuti. Setelah itu, segala konsekuensi yang mengikuti. Kau lanjut di ayat 22, Alkitab bilang, jadi selain daripada keluarga yang datang mengambil dia, ada orang-orang Farisi juga, ahli-ahli Taurat datang. Ayat 22 bilang begini, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Wah, ini terlalu ekstrim sebenarnya. Di satu sisi, kotong bisa pahami kalau keluarga takut, keluarga khawatir dan bilang dia ini gila. Karena berdasarkan dong punya ketakutan dan kekhawatiran, karena dong sudah paham apa yang dia lakukan.
Tapi di satu sisi kotong punya orang-orang Farisi yang dong ini sebenarnya ada dari hari pertama Yesus lahir. Dong sudah tahu. Kenapa beta bilang begitu? Kalau teman-teman ingat kisahnya, siapa yang kasih tunjuk arah kepada para orang Majus itu bahwa Yesus akan lahir di mana? Itu orang-orang Farisi yang kasih tunjuk, orang-orang ahli Taurat yang kasih tunjuk. Jadi hari pertama kali ketika Yesus lahir pun, dan ketika orang-orang Majus sampai pun, orang-orang Farisi itu sudah tahu dia akan lahir, tapi dong sondepi. Nanti ketika dia sudah besar, dia sudah mulai melakukan pelayanan, dong mulai merasa terancam, baru dong ikut dia. Dan kotong sudah lihat dari dari Matius sampai kotong masuk di Markus ini, kemanapun Yesus pergi itu selalu ada orang Farisi di situ. Selalu ada dong bawa dengan orang-orang yang akan mengkritik dia, cari alasan di mana bisa jebak Yesus. Nah, kotong lihat bahwa di hari sebelumnya, di saat-saat sebelumnya, di mana dong mau coba jebak Yesus dengan perkara orang makan memetik gandum di hari Sabat, terus dengan menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, sampai terakhir di mana orang lumpuh yang mati tangan sebelahnya mati itu Yesus sembuhkan. Alkitab bilang dengan jelas di situ bahwa itu orang-orang Farisi dong pergi sama ke setan, dong pergi mencari waktu yang tepat, akan kembali lagi untuk menjebak dia, untuk membunuh dia. Dan ini saat dong kembali lagi. Nah, dong karena sudah bermufakat dengan orang-orang orang-orang Herodian, dong cari alasan yang kuat. Dan sekarang dong pakai satu alasan yang dong buat sendiri untuk menjebak Yesus. Jadi dong sampai membawa semacam perintah besar dari kelompok Sanhedrin, sehingga ketika dong punya utusan dari Sanhedrin itu datang membawa serta dengan ahli Taurat. Nah, bayangkan ini bukan sekedar Farisi biasa. Farisi itu kan artinya orang-orang yang memisahkan diri, tapi sekarang membawa dengan para scribes, para ahli Taurat. Nah, pada saat itu para ahli Taurat ini punya otoritas yang bisa mengubah keputusan di masyarakat. Dong sangat dihormati, dong sangat dijunjung oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Apapun yang dong katakan itu akan menjadi fatwa. Nah, mungkin kalau sekarang kalau di agama seberang mungkin semacam MUI gitu ya, atau kalau di Kristen mungkin kotong bisa samakan dong itu seperti PGI. Benar-benar orang-orang dari jabatan keagamaan yang tinggi, orang-orang yang pakar-pakar Alkitab ini langsung datang, diutus khusus untuk menilai, untuk mengevaluasi pelayanannya Yesus. Nah, biasanya kalau sampai para Sanhedrin itu memutuskan untuk kirim ahli-ahli Taurat untuk mengevaluasi satu pengajaran atau satu pelayanan di satu tempat, itu artinya dong akan mengeluarkan satu dekret atau satu keputusan bahwa ini daerah ini sudah dikuasai, ditaklukkan oleh ajaran sesat, sehingga perlu diselamatkan. Gitu. Nah, ini hal yang sama, orang-orang para Sanhedrin ini mengirim ini orang-orang Farisi dong datang bersama-sama dengan para ahli-ahli Taurat, sehingga dong datang dengan membawa otoritas. Apapun yang dong sampaikan akan berpengaruh di masyarakat. Nah, jadi beta bayangkan ini para murid punya ketakutan, para murid punya tantangan makin besar di sini, dong akan tetap ikut Yesus onde. Nah, di sini Alkitab mencatat bahwa dong datang turun, kalau kau baca dari versi bahasa Inggris, they came down from Jerusalem. Menarik kalau kau belajar pakai versi bahasa Inggris, setiap kali orang bilang pergi ke Yerusalem itu selalu bilang go up. Kalau keluar dari Yerusalem selalu go down from Yerusalem. Kenapa beta kutip itu? Karena ada orang yang kemarin beta nonton di YouTube, dia belajar geografi dari mana? Dia seorang mualaf dari Inggris atau dari mana gitu, dia ngomongnya pakai bahasa Inggris, terus dia bicara tentang Yerusalem itu orang ada mau pergi ke satu tempat dari Yerusalem ke tempat lain itu pakai perahu, kan lucu. Jadi ada ke danau di Yerusalem, padahal Yerusalem itu di tempat yang tinggi. Nah, potong lanjut di sini. Jadi dong para Sanhedrin ini membawa utusan yang berotoritas. Jadi kalau versinya David Guzik bilang this is an official delegation of experts. Dong membawa delegasi resmi para ahli-ahli dari Yerusalem yang datang ke Galilea untuk mengobservasi dan mengevaluasi pelayanannya Yesus. Jadi pendapat apapun yang dikeluarkan oleh para ahli-ahli Taurat ini akan punya bobot,
yang sangat kuat yang bisa mengubah pandangan dari orang-orang banyak pada waktu itu. Jadi ini tadi beta bilang kemungkinan besar bahwa ini adalah utusan-utusan resmi dari para Sanhedrin yang ada di Yerusalem yang ditugaskan untuk mengexamine atau menilai bahkan mengevaluasi mujizat-mujizat. Ingat yang dong tekankan pada waktu itu adalah mujizat-mujizat, bukan sekedar pelayanan. Karena Yesus punya pelayanan disertai dengan mujizat, sehingga dong akan bawa orang-orang untuk lihat ini orang lakukan dia punya pelayanan ini, mujizat ini dari mana. Nanti kau lihat di ayat-ayat pasal-pasal berikut bagaimana dong tanya Yesus, dengan kuasa apakah engkau melakukan semua ini. Nah di sini dong ditanya, dong langsung tuduh di sini. Dong langsung lihat apakah menilai apakah nanti bisa keluar satu dekret bahwa Kapernaum ini sudah di bawah kekuasaan ajaran sesat gitu. Jadi dong bisa ambil tindakan yang lebih lanjut setelah ini, dan kemungkinan besar adalah menghukum mati orang yang membawa pengajaran sesat itu. Nah ini tantangan besar dalam pelayanan Yesus dan juga tantangan besar bagi para murid. Jadi dong akan menilai di sini apakah dong akan tetap memutuskan mengikuti Yesus atau dong mundur. Karena kalau memutuskan untuk tetap ikut Yesus, itu akan sama-sama berhadapan langsung dengan otoritas ini. Tapi pada waktu itu, dong tetap memilih untuk ikut Yesus. Nah menariknya di sini karena posisi resmi, posisi ofisial dari para ahli-ahli Taurat ini merupakan langkah pertamanya dong dalam rencana untuk menghancurkan Yesus. Itu kau bisa baca di Markus 3 ayat 6. Jadi yang beta bilang tadi, dong kembali dan akan dong pergi dan dong akan kembali lagi. Tapi sebelum dong dapat menghancurkan Yesus, dong terlebih dahulu harus menghancurkan dia punya reputasi. Terlebih dahulu dong hancurkan dia punya reputasi di depan banyak orang. Dan beta lihat pola yang sama itu ada sampai sekarang dimanapun kotong berada. Kebenciannya kotong itu selalu buat kotong memframing orang jelek pakai kotong punya pandangan. Alkitab, bukan Alkitab. Kalau dalam kalau belajar logika ada satu istilah tuh yang namanya strawman fallacy. Ada ketidaklogisan, kalau versi strawman itu artinya orang-orangan sawah gitu. Artinya kotong memframing seseorang dengan sesuatu fakta yang tidak benar gitu. Fitnah yang kotong buat sendiri, kotong tempelkan pada seseorang dan meyakinkan bahwa itu adalah benar, meyakinkan orang lain bahwa yang kotong tempelkan pada orang lain itu adalah benar, kebenaran. Itu namanya strawman fallacy, dan itu sangat banyak terjadi sekarang ini. Kotong menuduh orang percaya segala sesuatu padahal itu orang sudah percaya. Contoh paling nyata begini, yang paling sering terjadi sederhananya adalah orang-orang sering menuduh kekristenan itu menyembah 3 Allah. Padahal kotong orang Kristen, sonde percaya bahwa kotong menyembah 3 Allah, kotong percaya pada satu Allah. Nah, orang yang mengatakan bahwa orang Kristen menyembah 3 Allah, itu dong melakukan yang namanya strawman fallacy. Jadi menciptakan satu fitnah, menempelkan pada orang lain dan menyerang orang lain atas fitnahan yang non-tempel itu. Nah, semoga kotong jangan terjebak melakukan hal yang sama. Biasa ini terjadi ketika kotong punya oposisi yang sonde kotong suka atau oposisi kotong sonde suka, dan kotong dong kembangkan rumor tentang kotong yang sonde benar dan tempelkan dan dong sarang kotong pakai itu rumor. Makanya beta selalu ingatkan teman-teman, kotong cek kotong punya hati masing-masing lurus-lurus ah. Mau melayani, mau melakukan pekerjaan lurus-lurus saja. Sonde usah terjebak namanya framing, deframing, strawman apapun itu, jangan terjebak dengan itu. Kotong percaya kalau kotong punya motivasi lurus di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan nilai, Tuhan yang akan buka jalan bagi kotong. Kalau orang mau menjelekkan kotong, it's fine, itu urusannya dong. Khususnya dalam pelayanan, silahkan dong mau menjelek-jelekan kotong sudah punya kuasa untuk membatasi orang punya pikiran, tapi kotong punya kuasa untuk membatasi kotong punya respon terhadap orang-orang punya perlakuan seperti ini. Makanya beta mau kasih tahu teman-teman, jangan terbawa dengan framing. Itu trik lama orang sudah lakukan, bahkan dari zaman Yesus dulu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat sudah melakukan itu. Nah, tapi di sini dong bukan sekedar memframing dia, tapi dong benar-benar memframing Yesus dan juga benar-benar menuduh dia dengan hal yang sangat konyol. Dong bilang ia kerasukan Beelzebul.
Wah, ini sangat mengerikan. Melihat apa yang Yesus buat sebelumnya, dia usir setan, dong tuduh Yesus bahwa lu sudah mungkin lakukan itu kalau lu sudah punya kuasa dari setan. Nah, kau lihat di sini bahwa ini bukan pertama kalinya Yesus dihina seperti ini. Yesus sudah sering dihina seperti ini. Kalau kau lihat di dalam Yohanes 10 ayat 20, orang-orang di situ bilang bahwa dia kerasukan setan dan dia gila. Kenapa harus dengarkan dia? Terus kalau kau lihat di Yohanes 8 ayat 48, kau baca di situ bahwa orang-orang bilang, bukankah kami mengatakan hal yang benar, engkau seorang Samaria dan engkau kerasukan? Atau di Yohanes 8 ayat 41, kita bukan orang-orang yang lahir dari perzinahan. Dong bahkan sampai bilang Yesus itu lahir dari perzinahan karena Maria mengandung dia sebelum dia istilahnya berhubungan dengan Yusuf. Jadi betul-betul oposisi tantangan yang Yesus lakukan terima ini sudah sering, bukan cuma satu kali. Kalau orang-orang yang mental sonde kuat pasti dong sudah trauma, dong sudah stres di sini. Terus di Lukas 7 ayat 34, ini dia duduk dengan orang-orang pemungut pajak, dia duduk dengan orang-orang berdosa, dia juga duduk dengan orang-orang yang suka minum. Terus di Yohanes 7 ayat 20 dong bilang engkau kerasukan setan. Jadi penghinaan-penghinaan seperti ini sudah sering Yesus alami, tapi hari ini kita lihat bahwa di momen ini dong dengan spesifik menyebutkan bahwa dia kerasukan Beelzebul. Itu sangat-sangat Grandi punya ini bikin beta terdistract. Jadi di sini dong bilang Yesus dia bukan sekedar kerasukan biasa. Ya, istilahnya bukan setan biasa yang rasuki ini orang, tapi Beelzebul sendiri yang rasuki dia. Nah, mengatakan begitu adalah sama dengan kotong bukan sekedar mengatakan dia kerasukan, tapi dia beraliansi dengan setan dalam melakukan dia punya pelayanan. Alkitab bilang dia kerasukan Beelzebul dan dia mengusir setan dengan kuasa dari penghulu setan. Nah, menarik. Siapa penghulu setan? Ada yang menafsirkan hal ini dengan mengatakan bahwa penghulu setan itu namanya Beelzebul. Karena Alkitab sonde spesifik, sonde secara gamblang menuliskan bahwa penghulu setan namanya adalah Beelzebul. Sonde ada ya. Alkitab sonde bilang begitu, hanya dia bilang di sini dia mengusir setan, dia kerasukan Beelzebul. Nah, Beelzebul itu siapa sebenarnya? Nah, Beelzebul itu sebenarnya memang kalau dalam kalau lihat dalam Alkitab kata Beelzebub atau Beelzebul itu selalu mengacu pada setan, mengacu pada iblis. Tapi sebenarnya dia punya istilah Beelzebul sendiri sebenarnya bias sebenarnya. Karena walaupun dia secara spesifik memang mengarah ke setan, tapi sudah menunjukkan bahwa nama dari pemimpin setan itu adalah Beelzebul. Jadi diduga bahwa berhala ini atau Beelzebul ini adalah dewa lalat yang disembah oleh Ekron. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, yang kemudian namanya ini Beelzebub ini diubah oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu menjadi Baal-Zebul. Jadi dewa Baal itu disembah oleh orang-orang Ekron, itu dewa lalat. Nah, jadi orang Yahudi menghina sesembahannya Ekron ini yang Beelzebub ini dengan sebutan Baal-Zebul, yaitu artinya dewa kotoran. Nah, kalau kasarnya dewa tai gitu, karena dia koton tahu lalat itu kan suka dengan kotoran gitu. Jadi sebuah gelar yang sangat menghina gitu. Jadi Beelzebub itu adalah memang mengacu pada setan, tapi tidak menunjukkan secara spesifik bahwa itu adalah nama dari penghulu atau pemimpin dari setan. Karena beta lihat banyak orang sering menyalahartikan itu. Bahkan ada yang sering mengatakan bahwa penghulu setan itu adalah namanya Lucifer, pemimpin dari setan-setan. Nah, ini menarik di sini. Alkitab sonde pernah menulis teman-teman secara gamblang spesifik bahwa nama dari pemimpin setan itu adalah Lucifer. Nah, ini kenapa penting kotong belajar Alkitab itu harus compare dengan dia punya bahasa asli. Nah, Alkitab yang menggunakan Lucifer, menuliskan kata Lucifer di dalam dia punya versi itu hanya Alkitab kalau tidak salah Vulgata sama King James. Itu dong ambil dari Yesaya atau Yeremia, Yeskiel atau Yesaya, beta lupa spesifiknya, yang ketika dong tulis tentang Raja Tirus itu, kejatuhannya itu, dan dia disebutkan sebagai bintang fajar yang jatuh.
Jadi Lucifer itu dari kata bintang fajar. Nama arti lurus-lurusnya itu adalah bintang fajar atau morning star. Jadi dia itu mengacu pada morning star gitu. Cahaya bintang yang paling bersinar gitu. Nah, itu yang dipakai untuk mengacu pada Raja Tirus, kejatuhan Raja Tirus yang oleh beberapa penafsir juga mengidentifikasikannya juga dengan kejatuhan iblis. Tapi tidak secara spesifik kotong langsung bilang Lucifer itu nama dari iblis. Karena kalau kotong pakai pandangan yang sama bahwa Lucifer itu adalah nama dari iblis, kotong dengan secara langsung kotong mengatakan bahwa Yesus adalah Lucifer. Kenapa? Kotong harus perhatikan ini karena di Revelation atau di Wahyu Yesus sendiri menyebutkan dirinya adalah putra fajar. Gitu. Jadi kalau jadi sebutan yang sama morning star yang di Yesaya itu mengacu pada Raja Tirus yang jatuh itu, nama yang sama juga sebutan yang sama itu melekat pada Yesus. Jadi sebenarnya kalau misalnya jadi beta bisa bilang bahwa itu benar-benar nama dari penghulu setan. Karena itu adalah sebuah istilah Lucifer artinya bintang fajar atau pembawa cahaya. Dia punya istilah sebenarnya pembawa cahaya. The carrier of light. Itu arti lurus atau harafiah dari Lucifer. Jadi beta pernah buat satu kali beta buat upload di Facebook pagi-pagi pas beta bangun. Beta lihat di langit ada itu bintang Venus, ya planet Venus. Nah, itu yang selalu di orang-orang mengacu pada planet Venus yang kalau kotong lihat pagi-pagi ada bintang paling terang yang masih terang. Nah, itu planet Venus yang orang lihat itu orang sebut sebagai bintang fajar. Jadi satu-satunya bintang yang bahkan matahari semua keluar pun dia masih bersinar. Nah, itu disebut bintang fajar atau morning star. Itu adalah planet Venus. Nah, beta pernah pagi-pagi pas bangun, beta lihat itu bintang, beta foto, terus beta upload. Pagi-pagi sulihat Lucifer. Banyak orang yang salah paham, wih lu apa nih pagi-pagi sulihat Lucifer. Padahal beta sedang mengacu pada dia punya arti sebenarnya yaitu bintang fajar. Nah, di sini Alkitab kembali lagi di sini Alkitab sudah menyebutkan secara spesifik siapa nama dari pemimpin setan. Gitu ya. Di sini dia bilang bahwa dia pakai kuasa Beelzebub, artinya dong menghina Yesus, bilang pakai apa? Dia mengusir setan itu dengan kuasa dia kerasukan dewa kotoran tadi. Bayangkan dong hina orang ini dewanya orang Ekron dan dong sekarang dia punya hinaan yang sama itu dong sematkan pada Yesus. Teman-teman itu penghinaan yang luar biasa sebenarnya. Yang Yesus lakukan dengan kuasa Roh Kudus, dong bilang dia lakukan dengan kuasa penghulu setan, bahkan dong sematkan nama Beelzebub itu tadi dong sematkan pada Yesus. Wah, ini penghinaan yang luar biasa. Ini orang bilang penistaan. Bayangkan kalau pada zaman itu orang sudah ada undang-undang penistaan agama, dong masuk lurus-lurus di dalam situ. Jadi ini bukan pertama kali Yesus dihina. Ini sudah sering dia dihina. Nah, kalau kotong perhatikan di sini dibutuhkan hati yang sangat keras. Kalau sampai kotong bisa bilang bahwa dia sudah tidak waras. Tapi kalau sampai pada level di mana dia ini kerasukan dewa kotoran tadi dan juga menyamakan Yesus dengan Beelzebub, itu benar-benar menunjukkan satu sikap hati keadaan rohani yang sudah sangat korup gitu, sangat rusak sampai pada level di mana dong bisa menyamakan pekerjaan Roh Kudus dengan kotoran gitu, dewa dari kotoran. Wah, itu satu hal yang sangat mengerikan. Makanya Yesus tegur dong keras di sini. Kalau kotong perhatikan di sini, itu betul-betul suasana hati yang benar-benar rusak di situ. Jadi satu hal yang konstan kalau teman-teman lihat, perhatikan dari orang-orang Farisi ini, yang konstan dari dong punya keadaan itu adalah dong punya kondisi hati terhadap Yesus. Itu hal yang konstan dimanapun dong ada, dimanapun dong ikut Yesus, dong punya respon selalu sama. Menghina dia, mengkritisi dia, ataupun mengancam untuk membunuh dia. Dan ini yang Yesus tidak sedang mengkritisi orang Farisinya, tapi dia mengkritisi dong sikap hati itu. Karena itu yang nanti akan menjadi kotong punya pembahasan di pasal di ayat berikut.
Jadi benar-benar dia menunjukkan betapa how corrupt their heart's condition is. Gitu. Benar-benar parah mati. Nah, di ayat yang ke-23 sampai 27, Yesus memanggil mereka, lalu ia berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Perhatikan ini perumpamaan, beta suka ini perumpamaan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Yesus pakai ini perumpamaan untuk kasih tunjuk dong punya ketidaklogisan dalam dong punya serangan terhadap Yesus. Bagaimana mungkin iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Yesus pakai perumpamaan kerajaan, dia pakai perumpamaan rumah tangga. Perhatikan baik-baik. Ini dia pakai ini sebagai satu representasi yang menurut beta sangat bagus, dan kau bisa ambil satu pesan penting dari situ. Rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Menarik ya, dia awalnya dibilang bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Iblis sonde akan bisa, dan bukan sonde bisa, dia sonde mau satu iblis usir iblis yang lain. Dengan kata lain, dia mau bilang bahwa iblis itu lebih kompak dari manusia. Dia bilang, dia sebenarnya sedang mengkonfrontasi ini orang-orang dengan dong pun diri sendiri. Nah, kok bosong sendiri sumber mufakat dengan ini orang-orang yang bosong sonde baku cocok. Sekarang bosong mau sarang beta dan bilang beta bahwa beta ini sonde beta melakukan pekerjaan dengan ini mujizat dengan kuasa dari iblis. Yesus mau bilang pada dong bahwa iblis yang bosong tuduh saja lebih solid, lebih kompak daripada bosong. Bosong sendiri sonde kompak di dalam. Nah, di sini Yesus juga sementara sedang kasih peringatan juga buat kotong sebenarnya sebagai orang yang mengikut Kristus. Dia pakai perumpamaan keluarga. Dia bilang kalau satu keluarga, di dalam keluarga kalau satu baku cocok dengan satu lagi, kotong kalah dengan iblis. Iblis lebih kompak. Iblis itu akan bertentangan satu sama lain. Iblis akan saling usir satu sama lain. Jadi kalau dalam satu kerajaan satu saling usir, itu kerajaan sudah hancur. Awal dari kehancuran. Satu keluarga kalau satu sudah usir satu, itu sudah awal dari dia punya kehancuran itu keluarga. Yesus sudah kasih ingat. Nah, bosong orang Farisi kalau bosong dari dalam sendiri saja, bosong sudah kompak lagi, bosong mau ngomong apa? Bosong mau kasalah setan. Setan lebih kompak dari bosong. Ini satu peringatan keras sebenarnya. Nanti kotong lihat bagaimana ternyata dari dalam orang Farisi sendiri, kemudian kotong lihat bahwa ada orang-orang yang percaya dengan Yesus. Ada orang-orang yang akhirnya nanti kemudian kotong ketemu ada orang-orang seperti Nikodemus. Akan ada orang-orang yang akhirnya lahir dari dong itu adalah Rasul Paulus yang adalah bagian dari Farisi atau Sanhedrin ini. Ini menarik di sini. Jadi kotong belajar satu hal sebelum kotong lanjut. Ini satu pesan penting yang Yesus selipkan di sini, dan beta rasa ini jadi peringatan ketika kotong mulai sonde baku enak satu sama lain dalam komunitas, dalam keluarga, dalam kotong punya pertemanan. Kotong ingat iblis lebih kompak dari kotong. Awal dari perpecahan itu awal dari kehancuran satu bangsa, awal dari kehancuran satu keluarga. Ini ingat baik-baik. Makanya beta mau supaya kotong selidiki, kotong punya hati. Habis ini jangan sampai kotong ada benci, kotong ada basonde enak dengan satu sama lain, lebih baik omong babai, omong damai. Makanya Yesus kasih tahu, kotong kalau baca di ada satu pesan dia bilang kalau kotong bosong mau datang bawa bosong punya persembahan di hadapan Tuhan, terus bosong ingat kayaknya beta saudara, beta pun teman ada jengkel dengan beta nih. Bukan beta yang ada jengkel, tapi beta pun teman ada simpan sesuatu terhadap beta nih. Bebannya bukan dikotong di orang lain, tapi Alkitab bilang apa? Lu simpan lu persembahan, lu pi di dia bereskan lu permasalahan dengan dia. Tanya dia, beta ada buat salah di lu kok. Kalau beta ada buat salah di lu, kasih tahu beta minta maaf. Setelah itu baru datang bawa lu persembahan di hadapan Tuhan. Itu sangat penting. Perpecahan adalah awal dari kehancuran. Makanya Yesus bilang iblis tahu ini konsep. Makanya iblis sonde bisa usir iblis, setan sonde mungkin usir setan. Jadi dia bilang kalau bosong pikir beta usir setan, mana mungkin setan mau usir setan, sonde akan. Apalagi setan disukuasai satu tempat terus ada setan lain mau ambil, sonde bisa. Sonde akan. Setan tahu dia punya aturan di situ. Jadi kalau kotong sendiri sonde paham akan hal itu, sonde kotong kalah dari iblis sebenarnya. Nah, Yesus mau bilang bahwa kalau setan saja paham hal ini, orang-orang Farisi harusnya tahu kerajaan yang terpecah tidak akan bertahan.
rumah tangga yang terpecah tidak akan bertahan. Nah, jadi di sini Yesus kasih perumpamaan yang menurut beta perumpamaan yang sangat bagus. Nah, nanti setelah ini dia kasih perumpamaan lagi bahwa iblis atau setan itu dia gambarkan sebagai orang kuat. Nah, kayak istilah orang kuat ini kalau kotong dari gereja hyper spiritual familiar dengan istilah orang kuat. Nanti kalau dari ini ayat lahirlah itu penggalan doa, ikat patahkan. Nah, itu dari ini ayat. Dong selalu dulu beta pernah belajar juga, makanya beta tahu. Selalu mengacu pada ini ayat. Nah, sebenarnya agak sedikit kebablasan menurut beta cara orang menafsirkan ini ayat mengenai orang kuat. Siapa orang kuat di sini? Orang kuat di sini ini adalah iblisnya itu. Yesus menggambarkan iblis sebagai orang kuat yang memegang kehidupan dari orang-orang yang Yesus lepaskan. Ingat dong, tuduh Yesus kerasukan dan melakukan mujizat dengan kuasa iblis, karena dia bisa usir setan, dia kasih sembuh orang-orang sakit, dia bilang dia lakukan itu karena dia punya kuasa iblis. Yesus bilang ini orang-orang yang dilepaskan dong itu sebenarnya dikuasai oleh satu orang kuat. Yesus pakai istilah orang kuat. Dia dikuasai oleh iblis. Sonde mungkin ini orang-orang bisa dilepaskan kalau kotong sonde ikat terlebih dahulu dia punya orang kuat. Dengan kata lain, Yesus mau bilang bahwa I am stronger than the strong man, gitu. Aku lebih kuat daripada orang kuat itu. Dia bilang, bosong lihat itu orang-orang yang dibebaskan dari cengkeraman iblis karena beta mengalahkan iblis terlebih dahulu. Dia bilang begitu. Jadi ini sebenarnya kotong belajar di sini ada satu hal yang mengandung pengharapan sebenarnya di sini. Jadi setan atau iblis sebagai orang kuat itu kotong tahu bahwa dia tidak akan dengan rela melepaskan dia punya tawanan, melepaskan orang-orang yang ada dalam dia punya genggaman. Dia akan dengan rela melepaskan semua segala sesuatu yang ada dalam dia punya kuasa. Kalau tidak dengan paksa atau kalau tidak dengan kuasa yang lebih besar, iblis akan gampang-gampang lepas itu. Nah, ini ada kotong ketika paham hal ini, kotong harusnya menjadi menjadi sadar dan juga kotong menjadi penuh pengharapan pada Yesus sebenarnya. Di sini kotong tahu bahwa kotong punya willpower, kotong punya keinginan diri itu akan bisa melepaskan kotong dari cengkeraman iblis. Keterikatan, kecanduan, segala macam hanya Yesus yang bisa, dan Yesus bilang di sini, orang kuat kalau pegang lulus akan bisa lepas kalau bukan Tuhan yang lepaskan. Itu yang Yesus mau bilang. Segala macam bentuk kerasukan, kecanduan, ketagihan, segala macam itu hanya bisa Yesus yang lepaskan. Di sini kotong belajar bahwa kalau kotong sadar bahwa kotong punya hal-hal yang menjadi ketergantungan, menjadi keterikatan, menjadi ketagihannya kotong. Beta mau bilang, kotong mau pakai cara apapun juga datang kepada ahli-ahli hipnoterapi sekalipun, soalnya akan bisa kalau Yesus bukan Yesus yang lepaskan kotong. Itu kotong harus pahami. Yesus dengan jelas bilang bahwa hanya dia yang bisa kalahkan itu orang kuat dalam kotong punya diri. Dan di sini kotong belajar bahwa Yesus sonde rela dia punya umat ada di bawah dominasi dari si jahat. Makanya dia mau lepaskan. Gitu. Itu kotong pelajari satu hal yang di sini yang penting di sini. Jadi yang Yesus lakukan itu bukanlah mengusir setan dengan kuasa setan, tetapi dengan mengikat setan itu sendiri dan membebaskan tawanan-tawanan. Orang-orang yang mati dia bangkitkan, orang-orang yang sakit dia sembuhkan, orang-orang yang kerasukan dia bebaskan. Nah, apa yang kotong lihat di sini? Artinya di sini mengatakan bahwa Yesus kerasukan Beelzebul dan mengusir setan dengan kuasa penghulu setan adalah sebuah penghinaan besar dengan menurunkan derajat Yesus di bawah setan dan mengatakan bahwa setan itu lebih berkuasa daripada Yesus. Wah, itu penghinaan besar. Yesus itu lebih kuat, lebih besar daripada orang kuat itu. Jesus is stronger than the strong man. Yesus sanggup, dia ikat. Jadi kalau teman-teman bilang, saya ikat dalam nama Yesus, Anda bisa. Kotong Anda bisa punya kuasa untuk ikat orang kuat. Yesus yang bisa ikat orang kuat itu. Kotong harus pahami ini, supaya kotong punya doa jangan kebablasan, kedengaran rohani, tapi tidak alkitabiah. Saya ikat patahkan. No, Anda bisa. Kotong Anda bisa ikat patahkan. Yesus yang bisa. Kotong Anda punya kuasa. Makanya kenapa kotong harus berserah di bawah kaki Yesus. Ingat bahwa ketika di dalam Daniel, kalau kotong ingat kisah ketika malaikat Mikael disuruh untuk membawa pesan kepada
Mikael atau Gabriel, betul lupa. Nah, Mikael, dia berhadapan langsung dengan iblis. Dia walaupun dia adalah, mau bilang seorang, dia bukan manusia. Dia adalah sesosok malaikat yang mungkin powerful, tapi dia soalnya mengkonfrontasi iblis dengan lawan dia, kok pedang dia atau apa. Tapi dia bilang apa? Semoga Allah menghardik kamu. Iblis sendiri, malaikat sendiri sonde mau berhadapan langsung dengan malaikat kalau bukan dengan izin Tuhan atau kalau bukan dengan kuasa dari Tuhan. Hanya Tuhan yang punya kuasa untuk melakukan itu. Nah, kotong manusia mau datang mau lawan setan, kotong keok. Alkitab tulis, kotong pernah bahas di Matius ya kalau saya tidak salah, bahwa satu malaikat itu dia punya kekuatan untuk membunuh ratusan ribu manusia. Dan itu terjadi ketika Israel diserang oleh kerajaan Asyur. Dalam satu malam, satu malaikat saja tarik di punya pedang, itu ratusan ribu pasukan mati. Bukan sekedar manusia biasa, tapi pasukan perang mati hanya oleh satu orang malaikat. Nah, sekarang iblis itu malaikat. Kalau kotong pikir kotong bisa ikat dia, kotong bisa usir dia dengan gampang-gampang. No. Kalau bukan Yesus yang izinkan, kalau bukan Tuhan yang lakukan, kotong sudah akan bisa. Makanya selalu berdoa, bukan Tuhan kasih beta kekuasaan. No, Tuhan lakukan ini karena saya tidak bisa. Itu namanya kerendahan hati. Kotong sudah punya kuasa. Yesus yang punya kuasa. Makanya berhenti dengar pengajaran yang bilang bahwa manusia itu punya kuasa-kuasa yang supranatural. No, kotong sudah punya kuasa-kuasa supranatural. Yesus yang punya kuasa itu. Kalau ada saat di mana Tuhan izinkan kotong bisa melakukan itu karena Tuhan yang suruh. Bukan dari kotong punya kekuatan sendiri. Ingat itu, karena ada orang yang seolah-olah dia mau usir setan kapan saja dia mau disupi itu. Soalnya bisa seperti itu. Harus Yesus yang utus. Nah, kotong kembali pada Alkitab, firman Tuhan di sini. Jadi Yesus dia bilang bahwa bagaimana mungkin seseorang bisa merampok rumah seseorang kalau orang kuatnya dia tidak ikat terlebih dahulu. Nah, Yesus gambarkan bagaimana dia membebaskan ini orang-orang tawanan, dia membebaskan orang-orang kerasukan, menyembuhkan orang-orang sakit. Itu dia menggambarkan dengan pembahasan bahwa seperti seorang yang sedang menjarah rumah seseorang. Jadi Yesus pakai istilah bahwa dia ini sedang istilahnya merampok kekuasaannya iblis, menunjukkan bahwa iblis tidak punya kuasa atas dia. Jadi dia sudah ikat terlebih dahulu iblisnya, baru dia kasih keluar itu orang-orang yang tawanan, jarahannya dia ambil. Iblis powerless gitu, kalau mau dibilang tidak berdaya menghadapi Yesus. Di situ. Nah, makanya dibilang ikat terlebih dahulu, orang kuatnya diikat terlebih dahulu, kemudian baru dia dapat menjarah rumahnya. Jadi Yesus melihat setiap kehidupan yang dibebaskan dari dominasi iblis, dominasi setan, dan dia berkata, aku menjarah kerajaan setan dan melepaskan orang-orang terikat itu satu persatu. Bukan dengan kuasa iblis, tapi dengan kuasaku sendiri. Jadi tidak akan ada dalam kotong punya hidup ini yang harus tetap berada di dalam dominasi iblis. Yesus sudah mau. Yesus sudah rela dia punya umat itu ada di dalam ketagihan, ada di dalam keterikatan akan sesuatu yang diberikan oleh iblis. Jadi Yesus yang mengikat, dia yang mengikat orang kuat dan menjarah rumah dari orang kuat, itulah kotong punya Tuhan yang bangkit, yang kotong sembah. Makanya beta bilang di sini kotong melihat satu hal yang menarik, satu hal yang memberikan pengharapan. Artinya kotong ini bisa dilepaskan. Beta sudah tahu kotong semua masing-masing pasti punya keterikatan tersendiri dengan hal-hal sesederhana media sosial lah, katakanlah. Mungkin kotong sudah sampai level di mana kotong sudah bisa hidup tanpa media sosial. Sampai benar-benar merasuk kotong punya hidup dan buat kotong sudah ada waktu lain untuk melayani, berdoa, bahkan makan sendiri pun kotong sudah ada waktunya gara-gara media sosial. Itu hal yang paling sederhana. Yesus sanggup bebaskan kotong. Atau mungkin ada yang punya kecanduan lain, mungkin alkohol, narkoba, pornografi. Dia bilang bahwa ada harapan di dalam Yesus. Yesus sonderela dia punya umat ada di bawah dominasi setan. Makanya dia datang dan lepaskan. Dan dia lakukan itu at all cost. Apapun resikonya pada waktu itu. Bahkan harus berhadapan muka dengan para Sanhedrin, dengan para ahli Taurat pun dia tetap lakukan. Bahkan harus berhadapan muka dengan maut untuk lepaskan kotong. Dia lakukan itu. Makanya beta mau bilang teman-teman, stop fighting the things, your enemy with your own power.
berhentilah melawan musuhmu dengan kekuatanmu sendiri. Kotong sendiri bisa. Hanya Yesus yang bisa lepaskan kotong. Di sini Yesus membuat deklarasi penting bahwa ia lebih besar dari setan. Nah, kotong lihat ada hampir di setiap pasal itu kotong lihat Yesus membuat satu deklarasi penting. Dari awal Injil Markus, kotong sudah belajar bahwa pertama Yesus mendeklarasikan bahwa dia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Ketika dia mengampuni dosa dan menyembuhkan orang yang diturunkan dari loteng. Itu kotong ingat ya, di Yerusalem. Terus ketika dia mendeklar bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat, itu dia mendeklar bahwa dia adalah Tuhan. Dan sekarang di sini dalam konfrontasi dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dia menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa dari setan-setan. Jadi nanti kau lihat hampir setiap konfrontasi pertemuan dengan orang-orang Farisi, Yesus menunjukkan satu deklarasi di situ. Nah, di sini kotong tarik satu pelajaran penting bahwa Yesus peduli dengan kotong punya keadaan jiwa. Yesus peduli pada kotong punya pergumulan dalam melawan kotong punya ikatan. Dia bukan cuma peduli, tapi dia mau membebaskan kotong dari dominasi atau keterikatan yang setan buat dalam kotong punya hidup. Dan yang berikut bukan cuma dia mau, tapi dia sanggup melakukan itu, membebaskan kotong. Pertanyaannya apakah kotong mau datang pada Yesus atau kotong mau lawan dengan kotong punya kekuatan sendiri? Ada berita baik dan berita buruk hari ini lewat ini pemberitaan. Berita buruknya adalah bahwa kotong akan bisa lepas dari kotong punya keterikatan. Dengan kotong punya kekuatan sendiri, I'm sorry to say, sonde akan bisa. Tapi kabar baiknya, come to Jesus. Datang pada Yesus, dia lebih dari sanggup. Tadi beta sudah bilang di awal bahwa setiap orang yang berjumpa dengan Yesus itu hidupnya pasti diubahkan. Dan jangan lupa, itu yang akhirnya menjadi filosofi dari kotong punya nama fellowship. Kotong punya nama komunitas Trinity, Transformed Life Community. Artinya orang-orang yang hidupnya diubahkan. Karena ini orang-orang bertemu dengan Yesus. Ada satu titik di dia punya hidup, di mana yang tadinya dia orang yang jahat, dia bertemu dengan Yesus dan titik balik. Dia punya hidup ditransform, diubahkan. Di situ. Makanya beta selalu berdoa setiap orang yang gabung dengan kotong di sini, ikut kotong punya fellowship, kotong bukan gagah-gagahan di sini. Kotong bawa dong kenal dengan pribadi yang sanggup mengubahkan dong punya hidup, kotong punya hidup. Makanya beta selalu ingat ketika teman-teman dengar nama Trinity ada dalam fellowship, ingat bahwa kotong orang-orang yang diubahkan. Kalau saat ini kotong masih bergumul, datang pada Yesus, come to Jesus. He is more than able to transform your life. Bukan sekedar change, tapi transform. Transform artinya mengubahkan dan memberikan hal yang baru, gitu, menjadikan baru. Jadi come to Jesus. Terakhir ayat 28 sampai 30. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Nah, ini menjadi satu pertanyaan pergumulan banyak orang sebenarnya. Kalau kotong lihat, banyak orang bahkan pernah ada yang di kotong fellowship waktu di Undana Lama, ada seorang teman di akhir khotbah, biasa kan kotong kasih kesempatan tanya jawab, dia mau tanya, ini beta sudah membebani beta punya pikiran 2 minggu ini. Beta tidur, bisa tidur, mau makan, bisa kan beta pikir nih, jangan-jangan beta sudah melakukan dosa penghujatan terhadap Roh Kudus ini. Beta mati, jangan beta masuk neraka utuh-utuh. Karena Alkitab bilang dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa kekal. Kekal itu artinya dia sudah kenal batas waktu, dia punya penghukuman itu kekal. Dan Alkitab bilang itu dosa yang tidak terampuni, unforgivable. Kalau versi Lukas dia bilang this is the unforgivable sin atau the unpardonable sin. Dosa yang tidak bisa, bahkan tidak mungkin diampuni. Nah, kira-kira dosa yang seperti apa sih yang tidak bisa diampuni? Nah, sebelum kotong bisa memahami penghujatan, dosa penghujatan terhadap Roh Kudus, kotong terlebih dahulu harus tahu apa peran atau apa sih yang dilakukan Roh Kudus dalam kotong punya hidup. Kalau kotong baca dalam Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 6, ketika Yesus sebelum dia terangkat, dia menjanjikan kedatangan Roh Kudus. Dia bilang, dan ketika ia Roh penghibur itu datang, dia akan menginsyafkan dunia akan dosa
dan penghakiman. Artinya menginsyafkan itu dia akan kasih sadar kotong punya dosa, kotong punya keberadaan dalam dosa itu dan bahwa kotong butuh juru selamat. Itu yang dilakukan oleh Roh Kudus. Dan ini pun yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam pelayanannya Yesus. Menunjukkan bahwa dong itu butuh diselamatkan. Menunjukkan bahwa manusia itu berdosa. Dan menunjukkan bahwa Allah tidak rela bahwa manusia yang dia ciptakan ada di dalam cengkeraman iblis. Sehingga Yesus datang untuk melepaskan manusia bukan sekedar dari dia punya keadaan jasmani yang sakit, keadaan yang tadinya mati menjadi bangkit, tapi keadaan hidup yang kekal gitu, yang ada dalam hubungan kekal dengan Yesus, dengan Allah. Dan itu yang dia lakukan lewat karya Roh Kudus dalam pelayanannya Yesus, yang mana pelayanan itu difitnah dan dihina dan dinista oleh orang-orang Farisi dengan mengatakan bahwa dia melakukannya dengan karena dia kerasukan Beelzebul, dan juga karena dia melakukan dengan kuasa penghulu setan. Itu penghujatan yang sangat besar sebenarnya. Itu penghinaan yang besar. Jadi dosa menghujat Roh Kudus adalah mengatakan bahwa pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan setan. Nah itu kalau kita lihat di ayat 30 jelas. Yesus langsung kasih di Alkitab kasih definisi. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Jadi di sini kalau lihat bahwa dosa menghujat Roh Kudus adalah mengatakan pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan setan. Nah ini dari sini kotong sudah dapat red alert di sini, sudah dapat alarm sebenarnya di sini. Kadang-kadang kotong kan terlalu cepat dengan kotong punya mulut, oh itu setan yang buat itu. Dan yang kedua adalah constant rejection to the work of the Holy Spirit. Dosa menghujat Roh Kudus adalah penolakan secara konstan terhadap karya Roh Kudus dalam kotong punya hidup. Apa yang Roh Kudus lakukan dalam kotong punya hidup setiap hari? Menyadarkan kotong akan dosa. Nah kalau teman-teman dalam satu hari, teman-teman kotong duduk, merenung, terus tiba-tiba kotong pikir, Tuhan ini hari beta sebuah salah. Ketika kotong memikirkan itu, kotong sadar sebenarnya bahwa Roh Kudus sedang bekerja. Kotong sudah mungkin sadar akan kotong punya dosa. Manusia, trust me, percaya. We are human, we are not capable of realizing our own sin. Manusia itu sendiri punya kemampuan untuk sadar akan dia punya dosa sendiri. Karena Alkitab bilang kotong dalam keberadaan dosa itu kotong mati. Orang mati sudah akan sadar lagi apa yang dia buat. Jadi kalau kotong bisa sadar ada hal yang kotong lakukan salah, itu karena karya Roh Kudus. Alkitab bilang the Spirit is there to convict you of sin. Menyadarkan kotong punya hidup atas dosa. Ketika kotong rasa, mungkin karena kotong punya amarah, kotong hantam orang, pukul orang sampai mungkin dia pun gigi rubuh. Dan kotong pulang sampai rumah, kotong menyesal. Aduh Tuhan, beta kasihan, beta ingat-ingat kembali, beta kasihan. Itu Roh Kudus bekerja dalam kotong punya hati. Manusia yang tanpa Roh Kudus akan punya belas kasihan lagi. Percaya. Beta orang yang beta kalau marah, beta selalu menghindari supaya beta jangan marah. Karena beta tahu beta marah sangat jelek. Beta pernah waktu SMA, beta marah dan itu sudah terkontrol. Beta punya teman, bahkan teman perempuan waktu itu, dong tahu perempuan kalau mulut bla 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 bestol jengkel be angka ame dua, satu kursi kayu di sebelah, satu kursi kayu beta lempar bidong untuk dong sili. Sampai separah itu. Beta kalau marah bisa bunuh orang. Gitu. Tapi setelah itu langgar 1-2 jam kemudian beta merasa bersalah. Dan Tuhan, kalau tadi beta itu kursi mendarat di dalam kepala dong, bukan benjol, saya itu kepala bocor. Beta minta maaf di dong. Ada saat di mana beta pernah hampir pukul orang di jalan waktu itu, pas itu di depan Hotel Amaris lagi nyetir, tiba-tiba ada oto bemo, tahu bemo Kupang punya karena mau kejar penumpang dia nyalip beta pun jalan di depan, akhirnya serempet siksak dan akhirnya beta dia serempet lampu depan itu dia serempet. Itu beta turun, beta pertama kali dalam beta punya hidup, beta buka ini pintu pintu supir, beta tarik keluar dia dan beta mau hantam dia. Tapi Tuhan tolong beta. Aja itu orang sampai kerasup, dia ketakutan, dia beta lu telepon lu bos sekarang suruh datang ketemu beta di sini. Dia SMS di pembos, dia tangan gamatar-gamatar. Beta kasihan waktu pulang beta menyesal beta lakukan itu. Karena beta tahu dia juga mungkin dia dikejar target, mungkin dia harus ada anak istri, dia harus kasih makan, dia harus kasih minum. Akhirnya ketika dia punya bos telepon, beta bilang kakak, beta minta maaf kembali, bilang kakak beta minta maaf tadi.
memang kakak pun supir salah, tapi beta juga salah. Tadi beta tarik turun dia dari situ dan dia punya, mungkin dia kejar target, mungkin dia ada anak istri yang harus dia kasih makan. Dia bilang, sudah kakak aman, saya ini hanya lecet sedikit, saya son apa. Ini yang penting kakak kasih tahu saya dia punya supir jangan begitu lagi. Karena kalau ketemu orang lain mungkin dia sudah nyonyor tadi. Beta tadi hanya tarik dia saja, mungkin kalau orang lain mungkin sepukul dia di situ. Jadi walaupun itu orang yang majikannya bilang kakak datang nanti biar itu oto kotong fix kan, beta bilang son apa. Jadi ada saat dimana bahkan kotong terbawa amarah pun, nanti kotong punya amarah akan reda dan kotong sadar kotong lakukan salah. Gitu. Dan beta rasa kotong semua pernah alami itu. Kotong pernah mungkin pukul orang, sampai darah-darah mungkin, kotong pernah mungkin marah orang, maki orang, tapi kemudian kotong rasa, aduh salah tadi ya, beta minta maaf. Itu pekerjaan Roh Kudus. Manusia sebenarnya akan mungkin sadar dia punya perbuatan kalau bukan Roh Kudus yang buat. Jadi beta mau bilang teman-teman, kalau ada teman kotong duduk, terus kotong merenung, Tuhan beta buat apa ya, beta hidup ini tahun ini kesudah berguna, rasa kesudah berguna, beta sudah jadi berkat buat orang lain, beta kasih sia-siakan beta punya keluarga, bapak mama besok diurus, saudara-saudara bekas tinggal begitu, atau mungkin ada yang menikah bilang beta kasih tinggal itu anak istri. Kalau kotong sampai pada titik di mana kotong sadar akan hal itu, beta mau bilang teman-teman bersyukur karena Roh Kudus sedang bekerja dalam kotong punya hati. Itu tanda bahwa teman-teman mengizinkan Roh Kudus. Jadi Alkitab bilang hari ini, beta kutip dari Ibrani 3 ayat 15. Alkitab bilang, jika kamu mendengar suaranya hari ini, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi mari kotong cek, kotong punya hati. Beta percaya bahwa, ingat buat teman-teman bahwa yang Yesus lakukan di sini ketika dia mengatakan ini hal kepada orang-orang Farisi, saat ini teman-teman harus pahami bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada saat itu pun dong sampai pada titik, dong belum sampai walaupun dekat pada penghujatan terhadap Roh Kudus, tapi dong belum sampai pada titik di mana dong benar-benar melakukan penghujatan terhadap Roh Kudus. Ingat bahwa penghujatan terhadap Roh Kudus itu bukan satu hal yang satu kali lakukan dan selesai, tidak. Ini adalah hal yang konstan kotong lakukan. Kapan konstan itu berakhir? Ketika kotong putus napas, ketika kotong mati, meninggalkan ini tubuh, itu saat dimana kalau kotong benar-benar menolak pekerjaan Roh Kudus sampai kotong menghembuskan nafas terakhir, kotong ada kesadaran dalam kotong punya diri bahwa kotong berdosa, bahwa kotong membutuhkan Yesus, itulah saat dimana puncak dimana kotong melakukan the unpardonable sin, dosa yang tidak terampuni. Karena selama kotong punya hidup, nafas masih berhembus, selama kotong masih bisa dengar suara Roh Kudus bersuara dalam kotong punya hati nurani, Roh Kudus bisa pakai orang lain kasih sadar kotong akan kotong punya dosa, itu kotong masih diberikan kesempatan. Jadi ini hari, bahkan ketika beta sampaikan kepada teman-teman, Roh Kudus juga sedang berbicara kepada teman-teman untuk bertobat. Apapun yang kotong lakukan, mungkin kotong panas hati dengan kotong saudara, mungkin kotong tersinggung dengan kotong punya teman, mungkin kotong berselisih dengan kotong punya orang tua. Beta mau kasih tahu bahwa ini hari Roh Kudus kasih peringatan buat kotong semua, masih ada kesempatan. You still have the chance to make things right. And that's the art of being a Christian. Bagi beta itu satu seni menjadi orang Kristen adalah bahwa kotong diberikan kesempatan setiap hari untuk mengambil keputusan yang baik. Kotong diberikan kesempatan setiap hari untuk merubah kotong punya hidup untuk menjadi lebih baik. Kalau kemarin kotong bersitegang dengan orang, ini hari kotong dikasih kesempatan untuk berdamai dengan dia. Jadi mulai selidiki kotong punya hati, kotong punya diri. Bukan cuman ketika kotong benci orang. Kalau kotong tahu orang, kayaknya ini orang ada tersinggung dengan beta. Alkitab bilang pi babai dan dia, badame. Jadi kotong sebagai orang Kristen diberikan standar yang lebih. Kadang-kadang kan orang bilang kalau kotong rasa sonde enak, kotong tersinggung baru kotong minta maaf. No, Alkitab bawa kotong sebagai orang Kristen di standar yang lebih tinggi. Kayak contoh misalnya nih, beta mau melayani misalnya, terus beta sadar kayaknya bepun teman Grandi kayaknya ada tersinggung dan beta punya ini, kok mungkin beta terlalu tekan dia suruh bawa firman tiap minggu, mungkin beta lupa paksa mungkin. Nah, misalnya seperti itu, walaupun bukan kotong punya perasaan, tapi orang lain punya perasaan berat terhadap kotong. Alkitab bilang simpan lumbung persembahan, pi badame dengan itu orang dulu. Itu standar yang Tuhan kasih buat kotong sebagai orang Kristen.
Jadi hari ini Roh Kudus kasih ingat kotong itu bukan sekedar kotong punya dosa, tapi atau kotong punya perasaan sonde enak terhadap orang lain, tapi mungkin kotong punya perbuatan itu buat orang lain rasa sonde enak dengan kotong. Alkitab bilang pi dame dengan dia, dame, dame. Jadi sebelum beta akhiri sharing firman ini malam, beta mau kasih ingat, kotong pi minta maaf dengan orang, berdamai dengan orang itu bukan sekedar karena kotong buat salah dengan dong. Walaupun kotong mungkin sonde sengaja, kotong buat salah dan itu orang benci kotong harus pi tetap damai dengan dia. Jadi ingat dia punya level di bawah lebih, kotong di bawah pada level sedikit lebih tinggi daripada dunia pada umumnya, orang-orang pada umumnya. Jadi dari sini mulai sudah kotong, semoga kotong bisa badame. Kalau misalnya beta secara tidak sengaja, mungkin beta punya kata-kata, mungkin beta punya perbuatan, atau mungkin beta punya tingkah laku mungkin buat teman-teman tersinggung, beta juga minta maaf gitu. Jadi di sini kotong belajar untuk saling merendahkan diri, mungkin karena ada saat di mana kotong lakukan dosa dengan sadar, tapi ada saat di mana kotong melakukan dosa dengan tidak sadar. Makanya beta selalu bilang beta punya teman-teman, beta akan sangat, orang yang pada akhirnya jadi beta punya teman baik adalah orang yang berani tegur beta ketika beta buat salah. Karena itu orang-orang yang beta paling hargai dalam beta punya hidup. Beta akan sangat respect dengan dia. Dia mau lebih muda dari beta pun, ketika dia berani tegur beta, itu orang akan jadi orang-orang kepercayaannya beta, orang-orang yang beta sangat highly respect. Beta ingat ini cerita terakhir sebelum beta tutup, ini sudah jam 8.30, waktu kotong ikut pertukaran di di Seap di Jepang, itu ada satu teman itu yang kotong sonde baku cocok waktu itu. Dia dari Kepulauan Riau waktu itu. Dia model, dia cantik. Dia jadi istilahnya primadona lah di kapal. Nah, tapi suatu ketika beta tegur dia karena beta tegur dia dengan sangat keras pada waktu itu, karena kotong di training di Jakarta di Indonesia untuk menjaga marwah Republik Indonesia, jangan pibata sese, jangan merendahkan diri ketika kotong, jangan bikin merendahkan martabat Indonesia ketika kotong pakai baju kenegaraan, pakai Garuda merah putih, itu jangan kotong pibata sese bikin diri rendah sekali gitu. Nah, jadi pada waktu itu ada teman yang menurut beta dia lakukan hal yang terlalu, menurut beta waktu itu ya, terlalu merendahkan martabat orang Indonesia mungkin, karena pita bata sese ada orang Jepang dong, baru ada minum wine pada waktu itu, dan beta rasa lu tahu aturan bahwa sonde boleh seperti itu ketika lu pakai baju kenegaraan. Jadi itu jadi bahan pembicaraan karena ada orang yang buat begitu, dan beta kasih satu kalimat yang lebih kasar pada waktu itu, dan akhirnya buat teman itu sakit hati, dan beta sepanjang program kotong batogor, tapi batogor masih baku enak gitu. Beta sonde sadar bahwa itu menjadi hal yang menyakitkan buat dia. Waktu beta bilang perempuan rendahan gitu, lu buat begitu seperti perempuan rendahan, bahkan beta pakai kata pelacur waktu itu, lu kayak pelacur bikin begitu, dan dia sakit hati dengan beta sonde tahu dia sakit hati karena beta sonde sebut nama pada waktu itu, tapi beta bilang bosong bikin begitu, bosong kayak pelacur gitu, sudah tahu bahwa kotong pakai pakaian kenegaraan tuh jaga wibawa, sonde boleh buat seperti itu. Tapi pada akhirnya karena kotong tahu bahwa kotong satu tim, kotong satu kontingen, kotong saudara di sini, akhirnya ketika dia datang dia bilang, Jack makasih sudah tegur beta salah waktu itu karena kotong sudah digembleng sama-sama, ketika pakai pakaian begitu kotong jaga, kotong punya tutur kata, tingkah laku, sonde boleh seperti itu. Dan pada akhirnya ketika kotong pulang, dia jadi teman baik beta sampai saat ini, sangat akrab gitu. Jadi biasa kalau saling tegur begitu, orang-orang itu akan jadi orang-orang terbaik gitu. Jadi beta mau teman-teman juga kalau beta ada salah ya personally lah, tapi jangan di muka umum tegur gitu, itu sangat tidak baik juga ya. Jadi datang personally, Alkitab ajar tuh datang satu persatu, tegur kalau ada salah. Nanti kalau misalnya sonde dengar, bawa orang lain lagi yang tahu akan itu keadaan, kasih tahu ini salah nih, sonde boleh buat. Nanti kalau 2-3 orang sonde mampan, baru bawa satu diperhadapkan di jemaat gitu. Nanti setelah itu baru dikucilkan. Itu ada dia punya step-step. Sonde langsung kotong mengucilkan orang dan menganggap dia orang berdosa, sonde boleh seperti itu. Alkitab masih pakai grace, kasih karunia gitu. Apapun dosa yang dia buat, datang ketemu langsung. Makanya kotong tahu yang terjadi belakangan ini, beta pribadi sonde mau ketemu langsung, tapi mau tidak mau kotong harus lakukan apa yang Alkitab ajarkan.
Jadi beta harus ketemu langsung dan beta harus tegur secara langsung pada waktu itu. Dan teman-teman punya hak, bukan hak, kewajiban untuk melakukan hal yang sama ketika ada pemimpin yang melakukan hal yang mungkin kotong tahu sonde sesuai dengan ajaran Alkitab, tegur. Itu termasuk beta di dalamnya. Jadi sonde ada pengecualian gitu. Jadi beta menghargai orang yang tegur. Jadi ini wrap up kotong punya pembahasan hari ini mengenai dosa penghujatan terhadap Roh Kudus dan juga dosa yang tidak diampuni. Jadi semoga kotong belajar satu hal, ambil pesan moral tadi beta bilang, jangan sampai ada perpecahan dalam keluarga, jangan sampai ada perpecahan dalam kotong punya pertemanan, tim, ataupun jangan sampai kotong sedang mengecek kotong punya keadaan hati sendiri, mungkin kotong punya kekerasan hati terhadap Tuhan sudah tegur kotong ulang-ulang, mungkin dengan kotong punya keadaan lewat sakit penyakit, keadaannya kotong, mungkin kotong sudah sadar bahwa Tuhan sedang berkasih karunia untuk tegur kotong dan kotong terus kasih keras kotong punya hati. Bukti contoh dari orang yang mungkin yang beta bisa kasih tahu yang benar-benar sampai titik dia melakukan penghujatan terhadap Roh Kudus, mungkin ya Firaun, yang dia hatinya betul-betul keras sampai pada akhirnya. Itu satu contoh nyata yang yang ada di dalam Alkitab. Nah, kabar baiknya kalau kotong masih dengar ini firman ini hari, kotong belum sampai pada itu titik. Tapi kotong kabar buruknya, kotong sentak kotong hidup berakhir kapan? Kapan nafas terakhir kotong akan berhembus? Kotong sendiri tahu. Makanya Alkitab bilang di Ibrani 3 ayat 15 sekali lagi, jika engkau mendengar suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu. Jadi sama-sama kotong belajar ini hari, sama-sama kotong ditegur, beta juga ditegur ini hari dari firman yang disampaikan. Mari sama-sama baku jaga, sama-sama baku lihat, sama-sama melindungi satu sama lain di dalam Tuhan. Mari kotong berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, teguran untuk kami dan peringatan kepada kami Tuhan agar kami tidak melakukan dosa yang sama Tuhan, agar kami tidak jatuh kepada kejatuhan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat Tuhan yang tahu firman Tuhan, tahu apa yang benar tapi tidak melakukannya Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan jika suasana hati kami, kondisi hati kami tidak memuliakan Engkau Tuhan, mungkin kami menganggap rendah pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami, mungkin karena hal-hal yang kami anggap kecil sehingga kami tidak menghormati karya Roh Kudus Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, tolong kami dan berikan kami hati yang lembut, yang mau menerima teguran, berikan kami hati yang mau untuk ditegur dan juga berikan kami kemampuan, keberanian untuk juga mau menegur saudara-saudara kami yang jauh daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami akan membawa doa kami Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap yang kami angkat Tuhan benar-benar Engkau dengar Tuhan dan juga Engkau jawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I know my Redeemer lives. I
Oke, Steve suka keluar duluan kok. Oke, teman-teman silakan taruh di ini ya, di kolom chat yang ada beban doa, nanti kotong doa sama-sama baru kotong leave. Jangan leave dulu ya. Nah, hari pertama kali nih beta live stream dari Belo. Bersyukur ada kasih karunia, beta pakai wifi tetangga yang adalah kakak sendiri. Ini seberang rumah wifi-nya tapi powerful. Gitu. Jadi dapat inilah gambaran. Kayaknya sudah cocok kalau beli Orbit. Orbit sangat tidak kuat. Tadi beta konsultasi dengan orang Telkomsel bahwa Orbit akan bergantung dengan sinyal Telkomsel. Jadi nanti beta sudah beli Orbit. Ini teman-teman yang pengen pakai wifi di daerah yang sudah ada jaringan Telkom bisa pakai ini bukan promosi, Huawei. Ini powerful dan stabil. Hujan deras pun stabil di sini. Oke, silakan taruh di kolom chat yang mau yang ada beban doa. Kita akan akhiri dengan doa sama-sama. Ini tadi sudah sempat ini, sudah bisa live stream karena tadi ada ini beta salah, beta ada nih login yang di webnya itu di akunnya beta pribadi, makanya sudah bisa live stream. Jadi di aplikasi Zoom-nya Trinity Academia, tapi di punya login webnya itu ada login di beta punya akun, makanya di sudah connect, makanya sudah bisa live stream. Nanti beta akan upload habis ini di YouTube. Jadi teman-teman yang mau share link nanti kita mau lihat kembali nanti sebentar malam sudah bisa. Beta habis ini beta langsung upload. Oke. Pak Pendeta Grandi masih di situ kok? Evangelis. Ya, Oke, nah beta minta Evangelis Grandi yang doa kasih kotong ya, doa syafaat sekaligus doa tutup. Karena Pak Pendeta minggu lalu ambil pembagian ini hari, beta mundur kembali. Jadi Pak Pendeta tutup. Ambil pembagian doa tutup. Oke. Wait, ini kalau sudah semua kita akan doa sama-sama ya. Kalau masih ada yang belum taruh beban doa bisa ditaruh dulu. Bisa sambil ini, nanti kalau ada mau tambah tinggal tambah sah. Oke, yuk. Oke, baik, mari sama-sama kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh belajar kembali bersama kebenaran-Mu. Kami berdoa, terima kasih untuk hamba-Mu Jack yang telah Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Biar kami terus bertumbuh bersama dalam komunitas ini, baik yang mengikuti secara daring, Zoom, maupun live streaming, lain sebagainya. Tuhan, kami berdoa, biarlah kami terus diperlengkapi Tuhan, lebih baik dan semakin baik sepanjang setiap waktunya Tuhan. Kami pun berdoa, ada beban-beban doa yang ingin kami naikkan, kami berdoa untuk Kak Alit, kami mohon kiranya Tuhan memberkahi anak-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, bagi keluarga, dan kiranya Tuhan tolong hubungan pribadinya dengan Tuhan sehingga semakin kuat, semakin intim dengan Tuhan, berkati pekerjaannya, dan biar dia terus bertumbuh dalam pengalaman takut akan Tuhan dan semakin intim dengan Engkau dan menjadi berkat, garam dan terang buat keluarga. Dan melalui anak hamba-Mu Tuhan, Engkau dipermuliakan. Berdoa juga mengucap syukur untuk Kak Stefani yang menemui ulang tahunnya pada hari ini, diberkatilah anakmu, biji matamu, dalam 1 tahun lagi yang Tuhan tambahkan, biar kehidupan anakmu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, mencintai dan mengasihi Tuhan, mencintai kebenaran firman Tuhan, dan menjadi berkat bagi keluarga, diberkati masa depannya, pekerjaannya, apapun yang dipergumulkan oleh Kak Stefani, kiranya Tuhan Engkau hadir dan maha mengarahkan dan menjawab sesuai dengan apa menjadi kehendak kasih-Mu bagi anak hamba-Mu. Kami berdoa untuk Kak Adren juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati dia dalam pekerjaannya,
dia Tuhan di Apple Tree, berkati juga eh, pergumulan hidupnya Tuhan, memberkati apa yang menjadi harapan dia Tuhan, apa yang menjadi pergumulan dia, dan berkati keluarganya juga Tuhan. Syukur buat apa yang Tuhan boleh kerjakan sejauh ini bagi keluarganya. Tuhan kiranya terus pakai anak menjadi berkat bagi keluarganya, dan biar dimanapun dia berada terus jadi garam dan berkat buat orang lain Tuhan. Kami berdoa juga untuk uh, Bro Rudi Tuhan dalam kesehatan dan bisnisnya diberkati Tuhan, tolong dia Bapa dalam keluarganya, berkati anaknya, istrinya Tuhan, usaha-usahanya Tuhan, kiranya campur tangan Tuhan terus ada bagi anak hamba-Mu Tuhan, khususnya dalam panggilan yang Tuhan sedang kerjakan buat dia, lewat studi ini Tuhan, biarlah Tuhan cukupkan kebutuhannya, perlengkapi dia sedemikian rupa Tuhan, sehingga bisa menjadi berkat buat semua orang Tuhan, dan Kau boleh pakai dia Tuhan, seturut dengan kehendak kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Kaina Emiu, kami berdoa untuk kesehatannya Tuhan, di mana baru-baru anakmu, biji matamu Tuhan, Engkau izinkan mengalami kecelakaan. Kami pertama ingin bersyukur bahwa Tuhan tetap menjaga, memelihara kehidupannya Bapa, walaupun saat ini dalam keadaan sedang uh, berusaha untuk pulih kembali, ada bahu yang cedera Tuhan, dan ankle, kaki juga yang cedera, maupun mungkin ada luka-luka. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan mengerjakan kesembuhan buat anak hamba-Mu, dan biarlah Tuhan tolong dia, berkati dia lewat apa yang pengalaman yang Tuhan izinkan, biar dia semakin dekat dengan Tuhan, selalu menaruh pengharapan bagi kepada Tuhan. Dan kami berdoa berkati Kak Ipang juga sebagai suami, juga anak terkasih, keluarga ini Tuhan, biarlah Tuhan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, menjadi keluarga yang dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan tolong pergumulan mereka, Tuhan Maha tahu apa yang menjadi harapan-harapan mereka ke depan, biarlah Engkau terus campur tangan dan Engkau yang mengarahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk uh, Jack Tuhan, di mana dalam pekerjaannya, dalam tanggung jawabnya dia sebagai leader di Trinity Academy dan maupun fellowship. Biar Tuhan terus berikan hikmat, kekuatan, terus berikan kasih karunia-Mu kepada anak-Mu Tuhan untuk terus menjalankan tanggung jawab, kehormatan yang Tuhan berikan buat dia dengan semaksimal mungkin. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pergumulan-pergumulannya Tuhan, bahkan dia sudah move di tempat yang baru, biar dia terus bisa belajar, ada penyesuaian yang baik, sehingga anakmu tidak terganggu dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan, dan dia terus bisa melayani, mengiring Tuhan secara maksimal Tuhan, bahkan lebih dari sebelumnya. Bapak, kami berdoa kerinduan dia untuk ada dalam melanjutkan studi, biarlah Tuhan tolong apa yang telah diupayakan, usahakan, biarlah Tuhan campur tangan, sehingga Tuhan itu boleh uh, terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur juga Tuhan buat Vio, yang Kak Vio, dan juga Dylan yang telah dikaruniai anak kedua. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberkati keluarga muda ini, memberkati Vio juga dalam pemulihan pasca melahirkan, bertolong juga Dylan sebagai suami, biar menjadi uh, orang tua, menjadi ayah, menjadi suami yang baik, yang terus merangkul, menjaga, mensupport Vio dan juga anak-anak yang ada, dan biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang diberkahi oleh Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati uh, Jeffrey juga, uh, Jeffrey yang baru-baru selalu telah ada yang mengikuti tes dan ada kepastian mungkin Tuhan untuk lulus dan mendapat nilai yang baik. Kiranya Tuhan terus arahkan, Tuhan berkati dia Tuhan untuk pekerjaan baru yang Tuhan persiapkan buat dia. Tolong dia Tuhan, biar terus perlengkapi kehidupannya untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Kak Magdalena dalam pekerjaan tugas tanggung jawabnya, dalam pelayanannya, dalam pergumulannya untuk keluarganya, untuk masa depannya. Kiranya Engkau campur tangan, berkati dia, proteksi dia, biar anugerahkan kesehatan, kekuatan, dan sejahtera pada Tuhan. Begitupun dengan uh, Kak Peniel, Tuhan berkati dia, berkati pekerjaannya, pergumulannya, berkati apa yang di pelayanannya, apa yang sedang cita-citakan, diharapkan. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong, mengarahkan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, biar
berkati hubungan pribadinya dengan Tuhan, semakin intim dengan Engkau, dan menjadi berkat buat semua orang. Kayak Andri pun demikian, berkati keluarganya, istrinya, berkati apa yang pekerjaannya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan sehingga dia terus menaruh pengharapannya kepada Tuhan dalam pergumulan dia untuk keluarganya, untuk masa depannya, untuk apapun yang dikerjakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pun berdoa untuk Yolam, berkati pekerjaannya, pelayanannya dia di Sion, berkati uh, interaksi dia dengan orang-orang tua murid yang ada, anak-anak didik yang ada, juga pelayanan di sekolah minggu. Tuhan memberkati Bapak, biar campur tangan, berkati komunitasnya, berkati masa depannya Tuhan, berkati harapan-harapan dia ke depan Tuhan, yang dipergumulkan Tuhan, biarlah Engkau terus ada dan campur tangan Tuhan dalam apapun yang menjadi harapan dia Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan bagi dia dan keluarga yang ada Tuhan. Kayu pun demikian, berkati anak hambamu, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati pergumulannya, apapun yang diharapkan, yang digumulkan untuk kedepannya, biarlah Engkau campur tangan dan tuntun dan arahkan. Terima kasih pun Tuhan, proteksi setiap kami pun demikian, hamba pun dalam studi, Tuhan kiranya campur tangan di semester pendek ini, biar boleh selesai keluarga di Kupang, Tuhan kiranya proteksi, jaga, lindungi Tuhan, dan biarlah waktu-waktu juga yang selanjutnya akan datang, Tuhan, kami terus dipertemukan dan terus saling memperlengkapi di dalam komunitas ini lebih baik lagi. Terima kasih Bapak di surga, kami kembalikan waktu selanjutnya dalam tangan kasih-Mu. Amin, amin. Amin. Oke, teman-teman kasih hidup kamera dulu, potong foto, baru potong end ya. Kita end recording terlebih dahulu.